Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit materi mengenai surah Al-Maidah ayat 67. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dina Francisca, kedua Harismawati, dan ketiga ada Siti Marhamah. Langsung saja. Yang pertama ada kajian leksikon atau linguistik Quran Surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat tersebut dapat diambil dari kata kunci yaitu balik atau balago yang artinya sampaikanlah. Kata tersebut diambil dari kata al-balag atau al-bulug yang berarti sampai ke tujuan yang dimaksud baik berupa tempat, masa, atau lainnya. Sedangkan masdarnya tabligh berarti ajakan atau seruan yang jelas dan gamblang. Karena pada masa awal-awal Islam, tabligh tersebut disampaikan secara diam-diam dan tersembunyi. Kata balik dalam ayat tersebut tidak menyebutkan objeknya. Ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan menyampaikan ajaran agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini merupakan pelajaran yang indah bagi hamalatul ilmi atau orang beriman, agar tidak menyembunyikan sedikit pun dari ilmu yang ia miliki. Selain itu, dilihat dari sigotnya, kata balik termasuk dalam fi'il amar yang mengandung arti perintah atau suruhan yang diharuskan dilakukan. Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan perintah Allah yang seluruhnya kepada manusia sebagai tugas kerasulannya. Amanat yang disampaikan itu berupa firman-firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Dalam ayat ini juga terdapat metode pendidikan. Antara lain, metode tabligh dalam pendidikan Islam sering disebut dengan metode ceramah. Kedua, metode perintah atau larangan diambil dari kata balik yang mengandung makna amar atau perintah. Ketiga, metode targhib atau tarhib yang tercermin dalam tafsir Al-Misbah di atas yang menyebutkan bahwa Allah memeliharamu dari gangguan yang berarti dari manusia, khususnya dari ahli kitab yang bermaksud buruk terhadapmu akibat teguran-teguranmu yang keras itu. Belajar mengajar maupun dalam kehidupan bermasyarakat di luar sekolah. Sedangkan di akhir ayat tafsir Al-Misbah ini mengisyaratkan bahwa metode targhib dan tarhib atau pemberian hadiah dan ganjaran atau pemberian motivasi dan intimidasi. Metode ini tersirat dalam memberikan motivasi berupa janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada kajian konfirmatif. Kajian ini menyembunyikan sebagian amanat dari Allah SWT yang memiliki ancaman sama kerasnya dengan ancaman terhadap sikap seseorang yang hanya beriman pada sebagian Rasul dan sebagian ayat Al-Quran saja. Menyampaikan sebuah amanat merupakan kewajiban bagi seorang Rasul
tunda. Meskipun menyangkut pribadi Rasul sendiri, seperti halnya peristiwa yang kemudian terjadi antara Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Al-Quran yang berarti, dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Surah Al-Maidah ayat 67 juga menegaskan bahwa akan mengancam orang-orang yang menyembunyikan amanat Allah sebagaimana yang telah diturunkan dalam firman-Nya. Fil kitabi ulaika yal'anuhum la'inu. Sesungguhnya orang-orang keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Sejalan dengan ancaman dalam Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, mengingatkan orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Barang siapa ditanya tentang sesuatu itu pengetahuan lalu disembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Sedangkan di akhir ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir yang mengganggu Nabi Muhammad, dan perbuatan mereka itu pasti akan sia-sia, sebab Allah akan tetap melindungi nabinya dan meninggikan kalimatnya. Selanjutnya ada juga analisis realitas historis. Pada awalnya, Nabi ini merasa takut dan ragu untuk menyampaikan risalah kenabian. Namun karena ada dukungan dari Allah secara langsung, maka keberanian itu pun muncul. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan segala sesuatu yang telah diturunkan kepadanya, tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik, dan orang-orang fasik. Surah Al-Maidah ayat 67 ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka, karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad pada masa sebelum hijrah oleh kafir Quraisy maupun sesudah hijrah oleh orang Yahudi. Segala sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah amanat yang wajib disampaikan kepada manusia secara keseluruhan. Menyampaikan sebagian amanatnya saja dianggap sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Demikianlah kerasnya peringatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas menyampaikan amanat merupakan kewajiban seorang muslim. Selanjutnya, analisis ragam bahasa. Yang pertama ada mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad tersebut hamzah di lain kata dibaca panjang, ya ayyuha 2,4 atau 5 harokat. Alif lam syamsiyah karena huruf alif lam tersebut huruf syamsiyah ra, dibaca idgham masuk al-ra ke huruf ra.
Mat asli atau mat tabii karena huruf sin berharokat dhamma bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Mat jaiz munafasil alasannya karena huruf mat bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2,2 sampai 4 atau 5 harokat. Ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf za. Cara membacanya samar dengan dengung zara dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan untuk menempati huruf za. Matlin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf lam berharokat fathah dipanjang-panjang 2 harokat. Idgham bila guna karena huruf nun sukun bertemu huruf ra bertasdid dibaca lebur tanpa dengung bunyi tanwin hilang. Idgham bila guna karena huruf nun sukun bertemu huruf lam bertanda tasdid dibaca lebur tanpa dengung bunyi tanwin juga hilang. Istihar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya dibaca dengan jelas. Kemudian mat asli atau bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya ada mat asli atau mat tabii karena huruf sin berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya 2 harokat. Tahkim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah wawu berharokat fathah. Cara membacanya tebal. Terdapat 3 hukum di sini. Pertama, alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf an-nas syamsiah nun dibaca idgham atau masuk ke huruf nun. Kedua, gunnah sebab nun bertanda tasdid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Ketiga, jika kita mau berhenti setelah huruf sin maka hukumnya mat arid lil sukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Namun jika tidak maka hukumnya mat asli itu menjadi mat tabii karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Gunnah sebab nun bertanda tasdid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Kemudian tafkim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah nun berharokat fathah. Cara membacanya dibaca dengan tebal. Mat asli atau mat tabii karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf qaf maka dibaca secara jelas. Mat lin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf qaf berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya mat asli atau mat tabii karena huruf qaf berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, waqaf, sukun dan tasdid. Maka cara membacanya panjang 2 harokat. Yang terakhir ada mat arid li sukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Berikutnya analisis generalisasi atau nilai pendidikannya dalam surat Al-Maidah ayat 67 merupakan surat terakhir yang turun. Jika surat ini turun pada awal kenabian maka yang dapat dipahami hanyalah sebagai pengukuhan Nabi SAW dan meringankan beban mental beliau. Oleh karena itu surah ini diturunkan pada
diturunkan terakhir supaya Nabi dapat menyampaikan tugas risalah dan agama pun sudah disempurnakan. Menurut tafsir Nurul Quran Allamah Kamal Fiqih Imami, ini menjelaskan bahwa dalam surah ini hanya menyatakan keajiban Nabi SAW. Hal tersebut dimulai dengan kata wahai Rasul. Kemudian Nabi diperintahkan sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Kemudian beliau diperingatkan lebih tegas bahwa jika beliau tidak melaksanakan hal tersebut atau sesuatu yang tidak akan pernah terjadi pada beliau, maka berarti beliau tidak menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Dan dikatakan kepada beliau juga agar tidak merasa takut kepada manusia dan agar tetap bisa menyampaikan kewajibannya sesuai ayat yang berbunyi, Allah akan memeliharamu dari gangguan manusia. Pada akhir ayat, Allah memberikan ancaman dan hukuman bagi orang yang mengingkari pesan khusus ini dan menolak keras sesuai yang dikatakan pada ayat yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang kafir. Hal tersebut sangatlah penting di bulan-bulan terakhir kehidupan Nabi, karena jika ia tidak menyampaikan kepada masyarakat, sama halnya tidak menyampaikan risalah kerasulan secara keseluruhan. Yang terakhir, ada kritik praktis atau hikmah surah Al-Maidah ayat 67. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Salam untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya dengan baik tanpa ada yang disembunyikan atau dirahasiakan, yang artinya ini kita harus mampu menyampaikan amanat yang diberikan pada diri kita tanpa harus menyembunyikannya. Yang kedua, secara tegas Allah memberikan cara untuk berdakwah dengan metode penyampaian. Selanjutnya, dalam cobaan berdakwah, Allah memberikan jaminan keselamatan bagi para rasul dari orang-orang munafik, kafir, dan orang fasik. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak menyampaikan amanat yang sudah diberikan oleh Rasul. Kemudian yang terakhir, Allah akan menegaskan bahwa hidayah akan diberikan kepada hamba yang tidak ingkar atau menaatinya dan tidak mengganggu Rasulnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengertian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.